Halo semuanya, ketemu lagi di kelas PBA Physically Based Animation week 9 ya. Jadi untuk bahasan minggu ini kita akan membahas soal Physically Based Animation with Unity 3D. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah menggunakan Unity 2D untuk melakukan ya macam-macam simulasi, untuk kali ini kita akan masuk ke ranahnya Unity 3D. Asik ya. Akhirnya bikin game 3D Pak gitu ya. Oke, kita akan masuk aja langsung ya. Jadi topik hari ini ada rigid body 3D sama implementasi 3D di GLB, GLBB, GLB, GLBB kekerenan Pak. Oke, baiklah gitu ya. Dan menggunakan force juga, freeform motion, friction sama momentum. Jadi selain gerak lurus bebas beraturan, gerak lurus bebas berubah beraturan ya. Gerak lurus beraturan, gerak lurus bebas beraturan ya itulah ya. Jadi kita langsung masuk ke implementasi 3D-nya aja. Jadi kita sudah belajar sebelumnya kalau Unity itu memberikan physics engine baik yang 2D atau yang 3D ya. Jadi kita kemarin kan sudah menggunakan yang punyanya 2D ya. Itu kan menggunakan box ya. Nah, kalau ini untuk 3D ada engine satunya lagi yang mengaproksimasikan atau memperkirakan itu fisikanya seperti apa sih kira-kira gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan coba menggunakan engine yang 3D. Oh iya, sama satu hal juga, physics engine untuk game itu utamanya adalah kecepatan. Makanya kadang mungkin sering ngelihat ada yang fisikanya agak-agak ngaco-ngaco, mental ke udara apa segala, mungkin pernah main game kayak gitu ya. Ya itu karena utamanya game apa engine physics untuk game itu tuh pengennya tuh cepet selesai, prosesnya cepet. Ya, bukan ketepatannya. Jadi secepat mungkin dengan ketepatan secukupnya. Ya, untuk yang 3D menggunakan Havok Physics Engine. Jadi Havok ini mulai dari Unity 2019, Havok Physics Engine disupport di preview package. Ya. Jadi ini kalau mungkin dulu-dulu ada yang make yang hijau-hijau ya, kalau sekarang banyak yang menggunakannya sekarang ini Havok. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat project baru. Kalau memang kita menggunakan Hello Physics, sekarang kita akan pakai Hello Physics 3D. Ya. Ingat untuk memilih 3D projectnya karena kita tidak pakai Unity 2D. Ya, jadi ini saya sudah membuka Unity Hub saya. Ini tinggal new, klik new ya. Pilih ini ada 2D, ada 3D. Pilih 3D, lalu beri nama Hello Physics 3D. Seperti ini ya. Create. Klik. Nah, nanti begitu sudah selesai loadingnya, sampel scene-nya kita rename jadi GLB. Lalu kita buka asset store untuk membuka racing car yang di bawah. Keren ya racing car-nya. Mantep. Ya, kita tunggu dulu Unity-nya loading ya. Oke, sebentar lagi terbuka ini Unity-nya. Jadi, utamanya kenapa pilih 2D, Pak? Kenapa pilih 3D, Pak? Ya, karena Unity memberikan template-template macam-macam, misalnya kayak lighting, apa segala itu tergantung pilihan Anda. Jadi pastikan Anda pilih 3D. Nah, ini bisa lihat kalau 3D seperti ini, tampilannya beda dari biasa ya. Ini tampilan gamenya jadi ada kayak horizonnya seperti ini, ya. Lalu tampilan sini juga terlihat seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke menambah-nambahkan objek dan lain-lain, untuk scene ini mirip-mirip sama dengan yang itu ya 2D, cara gerakan kamera di scene. Ini dengan move tool, ini ada panah-panahnya ini ya, move tool. Kalau misalnya Anda gerakan ini, Pak kok nggak bisa digerakin Pak? Ini kalau diklik kiri malah jadi blok seperti ini. Ya, kalau mau digerakin itu tahan klik tengah. Ya, kalau tahan klik tengah itu untuk move kamera. Seret, tuh lihat ya. Pak, kalau mau rotate kamera gimana Pak? Sambil tahan klik kanan, putar-putar. Set. Ya, ini untuk menjelajahi penglihatan kita di scene. Ya, kalau di game tentunya dia akan mengikuti main kamera ya.
Ini ada main kamera. Ya, bisa dilihat. Nah, main kameranya ke arah situ ya. Ya, ini akan menangkap semua yang akan ditampilkan di game. Jadi ini sebenarnya adalah pandangan yang dilihat oleh kamera ini ke arah biru situ ya. Ke arah panah biru. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke Asset Store. Ya, di Asset Store bisa download ini ya, V-Asset. HQ Racing Car. Ya, HQ Racing Car buatan Azzurrillo. Ya, jadi biar nggak bingung bisa langsung search saja 1203 gitu ya. Nah, akan langsung keluar ini. HQ Racing Car model number 1203. Nah, ini kalau diklik bisa lihat free. Ini import, ada tombol import. Kalau misal belum ada mungkin keluarnya download ya, yang manapun itu. Lalu diklik klik. Ya, ini kebetulan saya sudah download ya, jadi langsung bisa diimport. Kalau yang belum nanti dia akan downloading gitu. Terus nanti setelah selesai baru bisa diimport. Kalau sudah terdownload, ini bisa langsung diimport aja, nggak usah diklik aneh-aneh supaya nggak bingung. Nah, nanti ini kan keluar folder baru Azzurrillo. Ini adalah folder mobil balapnya. Kalau dilihat, ini di folder Azzurrillo, HQ Racing Car. Ini ada prefabs. Nah, ini ada mobil-mobilnya. Nanti bisa digunakan sesuai kebutuhan dan selera. Mantep ya, mobilnya keren. Macam-macam lagi warnanya ya. Oke, jangan lupa rename sample scene ya. Ini sample scene ya. Scenes di rename jadi sample scene di rename jadi GLB. Reload. Oke. Kita akan membuat GLB dulu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan Unity 3D Physics Engine, itu aslinya kita tinggal pilih game objeknya, add komponen, lalu add rigid body. Loh, kok deja vu, Pak? Ya, mungkin deja vu ya. Ini sangat mirip dengan penggunaan rigid body 2D kemarin. Bedanya, di sini kita menggunakan rigid body, bukan rigid body 2D. Beda ya. Jadi pastikan Anda memilih yang rigid body, bukan yang rigid body 2D. Beda ya, yang rigid body itu untuk 3D game, rigid body 2D untuk 2D game. Ya, ini ada rigid body komponennya, tidak banyak berbeda sama yang versi 2D ya. Regardless of namanya ya. Ada propertinya macam-macam. Pertama ada masanya, yaitu beratnya ya, dalam kilogram. Lalu ada drag ya. Jadi ada, kalau misalnya ada barang bergerak kan makin lama kan akan ini ya, akan makin melambat. Ya, ini ada linear drag-nya. Lalu ada angular drag-nya juga kalau bergerak secara angular ya. Nah, lalu gunakan gravitasi atau tidak. Use gravity or not. Kalau pakai gravitasi, dia akan langsung menggunakan gravitasinya bumi. Ya, gravitasi bumi itu rata-ratanya kan minus 9,81. Ya, itu bisa diganti sesuai keinginan. Misalnya, Pak, saya lebih suka minus 10, Pak. Lebih bulat. Bisa diedit, project settings, basics. Ya. Nah, constraints itu untuk membatasi pergerakan rigid body. Ya. Jadi misalnya nih, ada rigid body yang cuma boleh gerak di sumbu X, cuma boleh gerak di sumbu Y. Tidak boleh berputar sumbu Z-nya misalnya. Nah, itu ada di constraint semua. Ada freeze movement, ada freeze rotation. Nah, kalau kita menggunakan rigid body, itu beda sama transformnya. Kalau kita menggunakan rigid body, dia akan mempengaruhi transformnya. Tapi kalau kita mempengaruhi transform, tidak mempengaruhi rigid body. Jadi tidak berlaku dua arah ya. Jadi kita harus milih mau mensimulasikan sesuatu itu pakai rigid body atau pakai transform. Kalau misalnya mau dimanipulasi lebih lanjut lagi bisa pakai property is kinematic ya. Jadi rigid body tapi dia kinematis. Tidak menggunakan simulasi matematika, simulasi fisika yang ada ya, bukan matematika. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja setelah intro tadi. Kita masuk ke GLB 3D. Ya, jadi pertama buka si car folder, cari prefab yang warna yang Anda sukai, sudah saya bilang tadi ya. Lalu drag and drop ke hierarchy tab.
rename mobilnya jadi my car. Lalu jangan lupa posisinya di reset ya ke 000. Kita lihat ya. Azerilo, SQ Racing, lalu prefabs. Ini saya ambil yang kuning sesuai gambar di atas ya. Ini kalau dilihat kan baru ada main kamera sama directional light. Drag and drop. Boom. Nah, langsung jadi. Langsung ada si mobilnya. Ini kalau misalnya dilihat di sini, ya langsung ada mobilnya ya di sini ya. Halo mobil. Ya, Pak, warna kok agak butek? Ya, soalnya jauh dari ini ya, jauh dari cahaya ya. Ini kalau intensity diperbesar, makin terang. Ya, bisa kelihatan. Ya, dikasih intensity-nya 2,25 lah ya, biar keren, biar terang dikit. Nah, ini car-nya jangan lupa diganti namanya jadi My Car. Oke, mobil Anda sudah siap digunakan. Ya. Reposition. Oh iya, jangan lupa. Ini pastikan mobilnya posisinya di 0000. Ini udah benar ya. Position X0, Y0, Z0. Ya. Oke. Berikutnya, reposition main kamera ke X0, Y20, Z-20, dan rotation X25. Ini ada main kamera. Jangan lupa diganti ya. 20 min 20. 20 min 20. Rotationnya X25. Boom. Wah, kamera jadi keren ya. Lihat dari atas seperti ini. Ya, kalau Anda lihat di sini, kameranya jadi di sebelah situ kira-kira ya. Sebentar. Main kamera di manakah Anda? Oh, di situ. Ya, tadi nggak kelihatan karena itu ya, karena nggak diklik ya. Bisa dilihat dia jadi menyorotnya ke arah situ. Agak ke bawah ya, menyorotnya. Makanya ini kameranya melihat dari almost top down view ya, hampir 3/4 top down view. Nah, terus jangan lupa di My Car dikasih rigid body. Nah, ini ada rigid body sama rigid body itu dipakai yang rigid body. Klik. Jangan lupa dimatikan centangnya use gravity. Kalau enggak dia akan jatuh langsung gitu ya, langsung jatuh ya ke bawah. Oke. Sekarang kita buat scripts folder ya. Seperti biasa, buat scripts folder, create salah. Pencet langsung itunya ya, create folder scripts. Nah, masuk scripts-nya, baru create C# script, kasih nama car 3D ya. Bener ya, car 3D ya. Oke, langsung dibuka di Visual Studio. Shoot. Oke, di Visual Studio sudah terbuka ya. Di Visual Studio tambahkan public vector 3 field, namanya velocity. Public vector 3 velocity. Ya. Terus add rigid body, ya. Kalau nggak dikasih modifier kan otomatis jadi private. Rigid body RB. Seperti ini ya. Bukan root beer ya, RB. Rigid body. Nah, di start kita ambil komponennya seperti biasa ya. RB get component, ambil komponen apa? Ambil komponen rigid body dari game object yang ditempelkan script ini. Ini sama aja kayak this.getComponent gitu ya. Oke. Next. rb.velocity. Velocity-nya kita sudah berapa kali ganti kan ya. Velocity-nya disamakan dengan vector 3 velocity yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Tuh, velocity satuannya berapa, Pak? Tenang ya, karena ini public, jadi dia bisa diedit di luar Visual Studio nantinya. Bisa langsung dari Unity Editor ya. Masa sih, Pak? Kita tes ya. Kita tempelkan script ini. Kita tempelkan. Mana ya tadi? Oh iya, ini my car. Langsung kita tempelkan car 3D. Boom. Nah, ini langsung keluar ya. Velocity XYZ. Jadi kita bisa langsung mengatur velocity-nya berapa, XYZ-nya langsung di Unity Editor. Enak ya?
Ya, jadi ini sebenarnya adalah salah satu cara supaya kita bisa membuat macam-macam hal yang berbeda hanya dengan menggunakan script yang sama. Jadi contohnya Anda punya 5 mobil, 5-5-nya bisa dikasih velocity yang berbeda-beda jika diinginkan. Ya, contoh nih, Z-nya saya kasih 10. Oke, siap ya. Kita mulai. Tet, 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 tit. Langsung jalan. Dadah. Gitu ya. Ya, makin lama makin jauh ya. Seperti itu. Oke, GLB clear. Congratulations. Selamat ya. Jadi, tadi yang dibilang public itu namanya jadi serialized fields. Jadi kalau ada public field, itu akan otomatis diserialize dan dimunculkan di Unity Editor. Kalau mau diedit-edit, bisa langsung diedit di Unity Editornya. Karena kita nggak punya constructor, jadi satu-satunya cara supaya bisa membuat objek dengan script yang sama, tapi berbeda-beda sifatnya dikit-dikit, ya itu menggunakan cara ini ya. Kalau misalnya mau, ini bisa diduplicate. Ini saya duplicate ya. Atau kalau nggak duplicate, ini bisa juga spawn yang baru ya. Misal diinginkan, Pak, saya mau yang baru, Pak. Oke, saya spawn yang biru ya. Saya kasih mycar 2. Posisinya saya ubah dikit. Saya tarik ke panah hijau, panah merah. Seret. Ini bisa langsung diklik panahnya ya. Untuk memastikan pergerakannya itu hanya mengikuti arah panah itu saja. Misalnya ini kalau biru ya biru. Kalau hijau ya hijau gitu ya. Bisa juga gerakin bebas seperti ini. Misalnya seret gini. Kalau diinginkan. Oke, mycar jangan lupa dikasih rigid body. Uncheck use gravity. Lalu dikasih script lagi ya. Car 3D. Saya kasih speednya misalnya 15. Play. Padahal scriptnya sama-sama car 3D, tapi yang satu geraknya 10, yang satu geraknya 15. Keren. Bisa seperti itu. Oke, mantap. Kita langsung maju ke GLBB 3D. Ya, GLBB bisa dicapai dengan menggunakan dua cara. Ya, yang pertama dengan menggunakan perubahan velocity atau kecepatan. Yang kedua dengan gaya, bukan perubahan, dengan gaya. Jadi bisa pakai perubahan kecepatan, bisa pakai gaya. Tinggal dipilih mau lu suka yang mana ya, lebih prefer yang mana. Ya, jadi kalau menggunakan acceleration by velocity change atau perubahan kecepatan, ingat, sebenarnya setiap detik, ya bukan detik ya, lebih ke setiap tick ya. Kalau misalnya kayak di game itu lebih ke frame ya. Setiap frame kita bisa nambahkan velocity dengan akselerasi. Karena kan akselerasi itu adalah percepatan tiap ticknya. Gimana caranya supaya kita bisa mencapai hal ini? Ya, kita bisa menggunakan fixed update. Jadi sedikit refresher ya. Fixed update bedanya sama update apa? Kalau update itu tergantung sama frame rate. Jadi kalau frame rate Anda, FPS Anda turun, ya misalnya kayak yang satu main di komputer kentang, yang satu mainnya di i9 Extreme gitu ya. Terus yang main di komputer kentang dapetnya cuma 10 fps. Yang main di komputer itu komputer i9 Extreme dapat 144 fps misalnya. Ya, kalau pakai update itu yang di 10 fps cuma terpanggil 10 kali. Kalau yang di 144 fps itu akan terpanggil 144 kali. Dulu pernah saya bahas berapa kali kalau pernah ambil kelas saya ya. Itu kayak di Resident Evil 2 ya. Ada pisaunya itu dihitungnya per frame. Jadi kalau Anda menggunakan monitor refresh rate tinggi dan juga komputer yang mumpuni untuk refresh rate tinggi, itu damage pisau Anda tuh bisa 5 kali lipat daripada kalau menggunakan komputer biasa ya. Karena dia akan dihitung nabrak musuhnya 5 kali lipat. Ya, itulah kenapa kalau ada kalkulasi fisika yang sangat rentan kesalahan ya, sangat sensitif, mendingan menggunakan fixed update. Apapun yang terjadi, dia akan dipanggil dalam kurun waktu tertentu. Setiap waktu tertentu dia akan dipanggil. Fixed update. Makanya namanya fixed ya, tetap. Update yang tetap. Ya, jadi pertama duplicate GLB scene-nya. Ini saya duplicate ya, buka scenes. Duplicate pakai Ctrl D atau bisa pakai edit di atas ini ya. Edit, duplicate, door. Jadi 2. Ini di rename jadi GLBB.
Dibuka GLBB-nya, pastikan ini namanya udah jadi GLBB ya, udah jadi yang baru. Duplicate card 3D script, kasih nama card 3D Excel. Ingat, ini kalau kita menduplikat, nama di dalam scriptnya itu belum terduplikat, jadi harus hati-hati. Ya, ini card 3D Excel. Kalau Anda buka, nama di dalam masih card 3D. Jadi silahkan di rename juga, tambahin Excelnya. Oke? Next. Di card 3D Excel, tambahkan vektor 3 baru namanya acceleration. Jadi kalau ini ada velocity tadi, kita tambahkan yang satu, acceleration. Ya. Lalu tambahkan fix update. Ini kebetulan update-nya belum dipakai ya, jadi langsung saya ganti jadi fix update. Pak, boleh ada update sama fix update berbarengan, Pak? Boleh, sesuai kebutuhan. Kebetulan di sini kita nggak perlu update, jadi langsung saya ganti. Di fix update, saya tambahkan metode berikut. rb.velocity ditambah sama dengan acceleration. Jadi setiap fix update dia akan ditambahkan akselerasinya. Ya. Oke. Jadi di my car ini tadinya masih ada card 3D ya. Jangan lupa di remove component lalu drag and drop card 3D Excel. Dor. Nah, jadi yang baru ya. Velocity-nya awalnya 0 tapi saya kasih akselerasi 5. Kita coba lihat ya. Just, kita bandingkan sama mobil kanannya. Mengerikan sekali ya. Ya, tahu kenapa itu terjadi hal seperti itu? Kok mengerikan sekali? Atau langsung gitu. Kenapa seperti itu ya? Ya, kalau di sini disuruhnya pakai 0,01 ya. Gara-gara saya pakai 5 langsung melesat. Kenapa harus pakai kecil-kecil seperti ini, Pak, akselerasinya? Ya, kalau dilihat di sini 0,01 malah jadi ketinggalan nih. Tapi dia perlahan-lahan makin cepat ya. Sret. Kelihatan, Pak. Biasa, kasihan ya, 0,1 ya. Go. Set. Sebentar lagi lebih cepat dari biru. Wah, udah terkejar birunya, sayang sekali biru. Ya. Itu kenapa sih kok bisa tadi yang pertama langsung melesat? Padahal akselerasinya kecil. Ya. Karena Unity menggunakan SI unit, kilogram, meter, dan sejenisnya ya. Kalau accelerate-nya kecepatan terlalu cepat, ya bukan kecepatan yang gak enak ya, kecepatannya jadi ambigu. Kalau terlalu cepat, dirasa terlalu cepat, itu karena ada time factor. Ya, harusnya akselerasi itu kan meter per second kuadrat, ya nggak? Ya, tapi kalau yang tadi itu terjadinya, itu adalah per tick ya. Per tick dia akan nambah sekian. Karena per tick dia nambahnya 5, jadi jadinya cepatnya nggak karuan. Makanya dia lebih normal ketika saya berikan 0,1. Ada baiknya, misalnya Anda ingin, Pak, tetap mau pakai 5, Pak, bisa. Tapi jangan lupa pakai time delta time. Ya, ini sudah karena kita pakai berapa kali ya. Jadi time delta time ini adalah jeda waktu dari pemanggilan time delta time-nya ke pemanggilan berikutnya. Ya, jadi dari update 1 ke update 2, itu deltanya berapa? Delta kan selisih ya. Selisih waktunya berapa sih? Gitu. Jadi supaya misalnya akselerasi lebih normal, ini bisa ditambahin kali time dot delta time. Ya, kalau seperti ini dikasih akselerasi 5 pun harusnya sudah jauh lebih normal. Kita lihat ya. Play. Itu kan lebih normal ya. Shoot, baru akhirnya mulai ngebut. Weh. Ya, karena sekarang akselerasinya sudah dinormalisasi. Akselerasi jadi per tick, bukan per second tapi diaplikasikan per tick ya. Oke, cara yang kedua itu acceleration by force. Jadi kalau misalnya kita ingat kemarin ada hukum Newton, itu kan ada yang namanya force sama dengan ma ya, massa dikali akselerasi adalah gaya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mensimulasikan GLBB. Untuk memberikan force atau gaya ke rigid body, ada metode namanya add force. Add force, force-nya mau berapa? Selesai. Ya, jadi ini kebetulan sudah ada my kartu. Ya, sudah ada my kartu. Ini kita akan berikan script baru, namanya card 3D force. Ini ada card 3D Excel, kita duplicate. Ganti namanya jadi card 3D force. Card 3D force.
Dibuka, jangan lupa di dalam di rename. Penting, ya. Car 3D Force. Seperti ini. Hilang ya, error. Boom. Oke, errornya hilang. Oke. Setelah bikin Car 3D Force, relocate my car 2 sudah sebelah-sebelahan, sudah. Lalu di my car 2 kasih rigid body, lalu tambahkan Car 3D Force. Ya, jadi kalau my car 2 tadinya ini masih Car 3D biasa, sudah ada rigid body-nya ya. Masih Car 3D biasa, kita pasangkan Car 3D Force. Isinya apa Pak Car 3D Force bedanya? Ya, Car 3D Force itu bedanya, fix update-nya, isinya seperti ini. Jadi di bagian fields-nya ini tambahkan satu lagi vector 3, namanya force, gaya yang diberikan. Nah, fix update-nya ini tinggal gunakan rb.addForce. Mau dikasih force berapa? Ya, rb.addForce. Nah, ini kalau dilihat di sini nanti ada force-nya ya. Force-nya mau dikasih berapa? Misalnya saya kasih 5. Kita mulai. Boom, tuh bisa kelihatan ya. Shoot. Ya. Seperti itu ya. Dia juga akan bergerak mengikuti add force tersebut. Ya. Jadi sebenarnya add force itu bisa dikasih lebih dari satu argumen. Yang pertama tentunya force-nya berapa yang dikasihkan. Yang kedua itu ada force mode. Mode gayanya itu apa sih yang diberikan ke rigid body tersebut, gitu ya. Jadi ada 4. Ya, force mode ini namanya ada 4. Ada force, ada acceleration, ada impulse, sama velocity change. Force ya sesuai namanya gaya. Jadi akan diberikan setiap fix update call, lalu memperhitungkan massa. Ya, jadi force ini adalah mode paling lengkap, paket komplit. Hitung massanya juga, gitu ya. Nah, kalau acceleration itu mirip sama force, bedanya itu tidak terpengaruh sama massa. Dia tidak menggunakan massa dalam bagian perhitungannya. Lalu ada juga impulse. Impulse itu diberikan force-nya hanya sekali. Duk, selesai impulse. Ya, kalau masih ingat waktu di kelas kemarin, itu ada yang namanya impulse, force yang hanya diberikan sekali. Plak, selesai. Bukan diberikan setiap fix update call, ya. Lalu ada velocity change, yaitu memberikan force sebagai perubahan velocity atau kecepatan. Ini bisa dilihat di sini ya. Kalau pakai force itu adalah kilogram meter per second kuadrat atau newton ya, N. Itu ada rumusnya ya. Itu sama saja rumusnya. rb.addForce itu sama dengan rb velocity plus sama dengan acceleration kali time dot delta time dibagi mass. Ya, kalau acceleration itu meter per second kuadrat aja, nggak pakai massa ya. Makanya nggak ada di ujungnya itu nggak ada dibagi mass. Ya. Lalu ada impulse, itu cuma kilogram meter per second. Cuma dikasih sekali aja, plak. Gitu ya. Itu nggak pakai time delta time, karena cuma dikasih sekali aja, plak, selesai. Lalu yang terakhir itu ada velocity change ya. rb.velocity plus sama dengan acceleration. Ya. Oke. Sekarang kita akan coba sesuatu ya. Ini exercise. Jadi normalnya video ini bisa Anda pause dulu setelah mendengar penjelasan ini, lalu dicoba sendiri dulu. Nanti kalau sudah dicoba sendiri, misalnya stuck atau sudah selesai, baru lihat sisa videonya, baru di play lagi gitu ya. Tugasnya ngapain? Duplicate the GLBB scene ya. Jadi duplicate scene GLBB-nya, lalu diberi nama exercise. Terserah mau pakai pendekatan GLBB yang mana, tapi kalau menekan W, ya mobil Anda akan maju. Jangan lupa diberikan batas kecepatan. Bisa pakai vector 3 magnitude untuk menentukan kecepatan saat ini berapa sih. Ya, acceleration sama speed limit bisa diinputkan dari Unity Editor. Jadi seberapa banyak akselerasi yang dilakukan setiap menekan, dan batas kecepatan yang ada itu bisa lewat Unity Editor. Oke, silakan di pause untuk mengerjakan
exercise. Kalau sudah, saya akan tunjukkan caranya ya. Jadi, pertama, ini saya akan buat scene baru. Scene. Ini saya duplicate ya, Ctrl D. Saya duplicate, namanya jadi exercise. Dibuka. Wah, ini belum ke ini ya, belum ke save ya. Sebentar. Exercise saya delete dulu ya, sebentar. Ini GLBB-nya belum ke save ternyata soalnya perubahannya. Oke, save dulu, jangan lupa. Sebelum diduplicate itu save dulu, karena kalau enggak yang terduplikat nanti bukanlah versi terakhir ya. Exercise. Nah, ini memastikan kalau exercise ini adalah versi terakhir dari GLBB. Oke, berikutnya kita mau, mana tadi? Accelerate car using way. Ya. Jadi, ini kita tambahkan lagi satu script. Ini dari Car 3D Force, saya bikinnya ya. Saya duplicate aja. Jadi, exercise. Kalau exercise ini dibuka, namanya masih Car 3D Force ya. Ganti exercise. Maunya ini ditambahkan add force ini hanya setiap menekan tombol W. Paling gampang gimana sih? Ya, paling gampang. Oh ya, ini saya pakainya yang force ya. Enakan pakai yang Axel kali ya. Sebentar, saya ambil yang Axel aja ya. Bedanya Axel kan cuma ini aja. Straight, terus nggak ada force. Oke. Lebih enak dari Axel, sama aja sih sebenarnya. Kalau mau pakai force juga monggo. Saya lebih prefer pakai acceleration karena ini ya, ada rumusnya ya. Oke. Jadi, kalau mau maju menggunakan W gimana caranya sih? Ya itu sebenarnya gampang ya. Tinggal kita get axis aja. Jadi di Unity itu kita bisa mendapatkan axis atau ini ya sumbu horizontal atau vertikal. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahkan seperti ini ya. Input.getAxis. GetAxis-nya adalah vertical. Ini apa? Berarti kalau kita menggunakan sesuatu yang menggerakkan aksis vertikal, misalnya tombol WASD yang biasa digunakan untuk bergerak di game, itu kalau menekan W sama S itu kan sumbu vertikal. W itu 1 positif, S itu minus 1, negatif 1, negatif ya. Nah, jadi kalau seperti ini maksudnya adalah kalau kita tidak menekan, maka dia tidak memberikan akselerasi. Kenapa? Karena aksis vertikalnya 0. Jadi 0 kali akselerasi kali time delta time. Apapun yang terjadi pasti hasilnya kan 0. Nah, beda sama kalau Anda tekan atas, tekan W ya. Klik. Akan dapat aksis vertikal. Maka ini akan nilai jadi 1. Maka baru diaplikasikan akselerasi sama time delta time-nya. Loh, terus Pak, saya cuma mau nambahin ini kalau kecepatannya di batas tertentu. Oke, tambahkan satu variabel baru, public ya. Public float speed limit. Ya, ini adalah limit speed-nya. If nah, ini biar rapi ya, saya bikin seperti ini. If dia tidak melebihi speed limit, ya. If rb.velocity.magnitude, besaran velocity-nya tidak masih ini ya, kurang dari speed limit. Ya. Kalau masih tidak mencapai speed limit, maka bisa menjalankan ini. Ya. Jadi ini untuk memastikan kalau speed-nya itu tidak melebihi batas. Oke, next. Sudah diminta itu aja ya. Ya, untuk dites, ini kalau misalnya kita tes seperti ini aja ya. Oke, my car-nya ini kita ganti dari car 3D Axel, kita remove, kita ganti jadi exercise. Door. Nah, ini kan ada speed limit. Kita kasih 1 misalnya, sedih amat Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kita kasih Axel 100. Kayaknya kuat banget ya. Tapi kalau kita tes, ya ini mobilnya belum gerak ya, saya belum mencet apa-apa. Tekan W, cus.
Ya, sayangnya di speed limit 1, di speed limit 1 tadi ya, makanya jadi lemot. Itu berarti speed limitnya sudah bergerak sesuai keinginan. Kalau kita kasih speed limitnya 10, dor, pastinya akan langsung cepat. Ya, karena akselerasinya tadi 100 sih. Tapi habis itu akan kalah, karena ini 15 dan naik terus. Yang ini tadi 10 dan terlimit. Jadi speed limitnya sudah jalan sesuai keinginan. Ya. Nah, masalahnya adalah nggak lama kan dia ngilang dari kamera. Ya nggak? Mau ngetesnya ribet, Pak. Nah, jadi sekarang ada saatnya kita coba kameranya tuh first person dari dalam mobil. Wih, keren nih. Kita coba main kameranya kita pindahin ke my car. Plup, di drag and drop. Jadi kamu klik main kamera, kamu drag and drop ke my car. Dia akan otomatis jadi salah satu anak dari main kamera. Di sini main kameranya posisinya dirubah jadi 000 semua. Semua jadi 0 termasuk rotasi ya. Lalu position Y-nya ganti jadi 0,86. Rotasinya juga 0 ini. 0, 0. Dapatnya ban mobilnya, Pak. Ya, ini karena posisinya kan masih di bawah ya. Kasih 0,86 ya. 0,86. Nah, keren nih. Jadi kayak lagi di dalam mobilnya. Mantep ya. Pak, mau dikekirin dikit, Pak. Nggak harus di sini ya. Sret, biar pas disetir ya. Nah, oke, mantep. 0,8. Ya, kelihatan kayak lagi nyetir ya. Play. Ya, mobilnya jadi nggak terlalu kelihatan gerak ya. Kenapa? Karena tidak ada pembandingnya. Ini kelihatan tadi sedikit bergerak karena ada mobil satunya ya gerak. Kalau nggak kelihatan sama sekali. Jadi supaya kelihatan gimana? Anda bisa gunakan tree generator script. Ya, di sini sudah disediakan, bisa download dari Classroom, tree generator nanti. Itu namanya treegenerator.cs, itu sebuah script yang sudah disediakan supaya bisa generate tree. Ya, di sini mana tadi? Ya, ini ada treegenerator.cs ya. Ini masukkan ke folder scripts Anda, assets, scripts, boom, tree generator ya. Kalau dibuka di sini jadi ada satu lagi, sulap. Nah, ada tree generator. Di dalam my car, ini berikan treegenerator.cs. Jadi ada tree distance-nya berapa, number of tree-nya berapa. Misalnya saya kasih 1000 gitu ya. Nah, terus mobilnya jangan lupa dikasih tag. Karena ini tree generator-nya akan mengenerate tree di sekitar objek bertag player. Jadi berikan tag. Ini ada tag player. Baru kita coba play. Wah, keluar ya. Lihat, langsung ada pohonnya banyak. Nggak terlalu kelihatan dari dalam mobil, Pak. Ya, gitu dah. Kalau dilihat di sini ya. Ya, dia akan jalan terus menyusuri tempat yang sepi ini. Ya, lagi nyetir ya. Ya, seperti itu deh. Jadi supaya Anda bisa melihat dia bergerak atau tidak, itu bisa menggunakan tree generator tadi. Ya. Dengan begini seharusnya Anda sudah bisa mengetes kalau speed limit, acceleration dan lainnya jalan sesuai perluan. Misalnya, Pak, ini kurang depan, Pak, my kameranya. Oke, kameranya maju dikit. Sret. Naikin dikit. Sret. Jadi tembus ya. Sekalian dilihat di kap mobil aja ya. Nah, terus ini speed limitnya saya ganti jadi 100. Ini accelerationnya 5. Kalau dilihat tuh, bisa kelihatan ya. Waduh, mobilnya di atas tree, Pak. Ya gitu deh. Ya, ini kalau setelah saya tekan W, baru dia mulai jalan dan gerak ya. Makin lama makin cepat. Wow. Kita akan mengejar dia. Tapi ternyata udah kelamaan nih. Gak bisa ngejar ya, ada speed limitnya lagi. Sayang sekali. Tidak berhasil di Java. Oke. Next ya. Ini untuk konteks game object sudah saya kasih tahu tadi ya.
Oke, berikutnya Freefall 3D. Ini paling gampang. Ya, tinggal dikasih use gravity tadi yang disuruh matiin. Jadi kalau nggak percaya, ini kita balik ke scene sebelumnya. Ini kita save dulu ya, scene exercise. Jangan lupa di Ctrl S untuk save. Balik ke GLBB. Ini kalau nggak percaya, dikasih use gravity aja. Play. Wah, langsung jatuh. Maker 2 juga bisa digitu ini. Use gravity. Centang. Dor. Lo langsung jatuh ke bawah ya. Sebentar. Lihat dari posisi awal di scene juga ya. Biar lebih kelihatan. Go. Wih, langsung jatuh ya. Ya, freefall itu paling gampang di Unity ya. Tinggal nyalain use gravity, semuanya selesai ya. Next, projectile 3D. Ya, jadi projectile motion atau gerak parabola itu juga bisa diimplementasikan dengan mudah. Tinggal ditambahkan initial velocity atau initial force-nya, lalu dikasih gravitasi. Ya. Ya, contohnya nih, anggap aja ini gamenya tuh game ini ya, game mobil perang-perangan ya. Jadi bisa nembak-nembak, ya, bisa nembak projectile. Jadi sekarang duplicate scene GLBB lagi ya. rename jadi projectile. Ya, ini untuk sekarang ini use gravity-nya dimatiin lagi ya. Jangan sampai tersave di situ ya. Di duplicate, lalu dikasih nama projectile. Ya, ini projectile. Dibuka scene projectile-nya. Lalu berikutnya kita buat sphere baru. Kasih nama sphere. Bikin sphere gimana? Klik kanan, 3D object, sphere. Coba bikin posisi di 000. 0. Ya, ini kalangan nama mobil ya. Tapi kalau Anda lihat back-back tuh, itu ada bola ya. Sphere. Resize as needed. Ya, ini coba saya besarkan. Skalanya saya buat shred. Ini skalanya 333 deh. Besar sekali. Udah kayak bakso jumbo dari mana ya? Ya, kasih rigid body component. Rigid body. Mana ini? Add component, rigid body. Ya, jadi selain sphere collider, dia ada rigid body. Lalu buat script projectile, lalu langsung ditempel. Create C# script projectile. Aduh, typo nih namanya. Projectile. Nanti harus dirubah di dalamnya ya, hati-hati. Kalau habis rename, kalau habis nge-rename apa namanya? Oh iya. Ya, ini harus hati-hati ya. Ini karena kelebihan. Save. Nah, itu fatal. Jadi kalau besok-besok ada kejadian seperti itu, jangan lupa di-rename dahulu. Ya. Sphere-nya dikasih. Oh ya, ini name it projectile. Projectile. Oke. Lalu dikasih script projectile-nya. Sebentar. Kenapa ini? Kok nggak mau sih? Sebentar ya. Saya delete aja. 3D object. Sphere. 000. Tiga. Rename. Projectile. Tempelin projectile. Nah, baru bisa ya akhirnya. Di add rigid body ya. Tadi kayaknya Unity sempat error ya. Oke, nggak apa-apa. Projectile script, rigid body. Ya, ini jadi sudah ada projectile-nya sama rigid body-nya. Bisa dilihat bolanya gede ya.
karena saya kasih skala 3:3. Ya, di projectile script ini isinya apa? Isinya seperti ini. Ya, bisa langsung dibuka aja. Mana tadi? Oh, ini dia. Berikan public factor 3 initial velocity. Ini adalah velocity awal, kecepatan awal. Public factor 3 initial velocity. Next, kita berikan satu juga public float lifetime. Seberapa lama dia bisa ada di scene ya. Public float lifetime. Ini defaultnya adalah 5F. Defaultnya adalah 5 float ya. Lalu ada rigid body RB. Oke. Ini ada RB get component seperti biasa. Velocity-nya dikasih initial velocity, kecepatan awal. Lalu nanti ada destroy game object lifetime. Apa itu, Pak? Ya, kita akan bahas setelah selesai ini. RB get component rigid body. RB.velocity adalah initial velocity. Lalu destroy. Ya, hancurkan. Hancurkan game object ini setelah lifetime. Maksudnya apa, Pak? Ya, jadi destroy itu komponen apa yang mau di-destroy, sama komen kedua itu adalah berapa lama. Ya. Destroy method akan mendestroy komponen yang dispesify di argumen pertama. Kalau dispesify-nya game object, maka game object yang ditempelkan script ini akan hancur, akan dihilangkan, dihapuskan ya. Argumen kedua itu seberapa lama sampai dia di-destroy. Kalau nggak ada, jadi kalau cuma destroy komponen, destroy disk gitu ya, itu akan langsung selesai, langsung di-destroy. Tapi kalau misalnya destroy 30, setelah 30 detik maka dia akan hilang. Kebetulan di sini kita pasangnya destroy lagi objek ini setelah lifetime. Lifetime-nya 5 detik. Ya, 5F. Berarti setelah 5 detik dia akan hilang. Jangan lupa projectile posisinya di reset ke 000. Lalu initial velocity to Y sama Z-nya dikasih misalnya 10,5 ya. Ini saya kasih ini posisi sudah 000, oke. Lalu initial velocity-nya dikasih ke Y10 Z5 ya. Y10 Z5. Lifetime-nya 5 ya, bener ya? Oke. Tes projectile-nya ya, kita tes. Dwing, waduh, mobilnya kesuntuk ya. Oke, ini saya pindahin dikit ya. Sret. Dwing. Seperti itu ya. Oke. Jadi hati-hati dia bisa nyundul ya, karena sama-sama punya rigid body sama collider. Ya, ini kalau sudah, ini kita akan buat prefab. Prefab itu kayak template ya, kayak sesuatu yang akan digunakan berkali-kali. Ya. Jadi akan digunakan sebagai template dari game object, akan disimpan di aset. Setiap kali mau digunakan itu akan bisa langsung diinstansiate untuk di spawn. Jadi kalau Anda pernah main game, pasti ngeliat ya, ada game lagi di pegunungan misalnya, pohonnya banyak. Menurut Anda itu satu-satu dibuatin pohonnya? Enggak ya. Pohonnya itu prefab. Jadi ada beberapa template pohon, misalnya ada 20 jenis, 30 jenis, lalu di spawn bergantian, cucut gitu. Jadi kelihatan kayak hutan beneran. Ya. Ini yang kita gunakan tadi buat mobil ya. Mobil juga sebenarnya prefab, tadi maka nama foldernya prefab. Itu kita bisa gunakan berkali-kali sesuai kebutuhan dan keinginan ya. Cara pakainya gimana Pak prefab ini? Buat folder prefabs ya. Assets, create folder prefabs. Nah, ini kalau sudah tombol ada folder prefabs-nya, projectile-nya ini bisa di drag and drop. Lihat ini ya. Ini kan tadinya kotaknya hitam gini ya, putih hitam nih. Drag and drop ke folder ini, door. Ya, akan langsung jadi biru. Biru itu tandanya adalah prefab. Ya. Ini kita sudah punya prefab projectile. Nah, prefab mungkin aja beda value-nya gitu ya.
Jadi kalau properti yang beda di prefab dan yang sudah di spawn itu akan jadi bold. Ini nice to know. Kalau misalnya ada yang lihat loh, kok itu ada yang di bold, ada yang enggak, Pak. Ya, yang di bold itu adalah yang berubah dari aslinya. Oke, sekarang kita buat new empty game object sebagai child car-nya ya. Klik di my car, lalu oh ya ini bentar, disuruh tadi ya. Belum disuruh ya. Oh ya, belum disuruh. Oke. Create empty ya. Sure. Ada create empty game object sebagai child-nya langsung. Jadi klik my car, lalu create empty. Ini akan kebuka empty game object ya. Empty game object, kasih nama spawn point. Spawn point. Posisikan di depannya, misalnya 00525 ya. 00525. Ya, itu pas di depan mobil ya. Posisinya pas ya. Ya, benar ya, pasti moncong mobil ya. Nah, lalu projectile ini boleh dihapus yang ada di game ya. Karena kan ini sudah kita jadikan prefab. Nanti kalau perlu tinggal di spawn. Dadah. Ya. Tapi yang di sini tidak hilang, seperti bisa Anda lihat ya. Oke. Nah, supaya kita bisa memunculkan game object pakai script, itu bisa pakai prefab. Ya. Jadi misalnya nih, ketika mencet tombol fire 1 itu tuh anggapannya left click sama left control, paket ya. Ya, itu dia akan memunculkan projectile di spawn point. Kita inginnya seperti itu. Gimana caranya, Pak? Caranya buatlah si subscript baru namanya shoot. Buka scripts, create si subscript, shoot. Ya, dibuka. Nah, ini setelah dibuka, buat isinya seperti ini. Dikasih public game object, projectile prefab. Ini untuk menyimpan prefabnya projectile yang tadi akan kita gunakan, yang akan kita spawn. Sama spawn point. Di mana sih mau di spawn projectile-nya, gitu ya. Nah, di update, ini startnya kan nggak dipakai, bisa dihapus kalau diinginkan. Di update, apa yang dilakukan sama update? If kepencet tadi, maaf ya. If input get button down fire 1, kalau ada input fire 1 ya, apa yang dilakukan? Instantiate si projectile prefab di spawn point dot transform dot position, di posisinya si spawn point, lalu quaternion identity. Ini supaya enak saya pindahkan ke bawah ya, biar lihat enak. Jadi maksudnya instantiate ini apa? Ini adalah sebuah metode untuk menginstantiate atau menghasilkan, membuat game object baru. Apa sih yang dibuat? Yang akan dibuat adalah si projectile prefab. Buatlah projectile prefab di posisi transformnya si spawn point. Ya. Quaternion ini untuk rotation. Dimunculkannya lurus atau berputar-putar ya. Kalau lurus tinggal pakai quaternion.identity saja. Sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Jadi sekarang tempelkan si shoot ini ke my car. Ini my car tadi yang cuma kartu di Excel. Kita kasih shoot. Shoot. Oh iya, shootnya tadi belum di save ya. Ctrl S. Nah, biar sini nge-reload. Nah, baru ada ya. Projectile prefab sama spawn point. Ini bisa prefabnya kita buka folder, projectile kita drag and drop. Shoot. Jangan salah drag and drop ya. Projectile ke projectile prefab. Lalu spawn point di spawn point. Ya. Oke. Next ya. Tes. Play. Klik. Wing. Wah. Mobilnya makin lama makin naik ya.
Waduh, mobil kita udah gak jelas ya. Bentar, akselerasi saya matiin dulu ya. Aksel no. Play. Tembak. 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 Makin lama dia makin kena tuing ya. Ya, karena dia nabrak sama bolanya sendiri. Sian nih. Ini trip tenang ya. Nembak bola kena dirinya sendiri. Ya, kalau spawn point-nya terlalu dekat atau projektilnya terlalu besar, projektil yang di spawn akan langsung nabrak mobilmu. Makanya jadi mental sendiri ya. Solutionnya, jangan sampai ada interaksi antara mobil sama projektilnya. Jadi ada properti is trigger dari collider. Ya, is trigger ini maksudnya dia tidak akan interaksi apapun. Ini kayak trigger. Kalau Anda pernah main game, ini contoh pemakaiannya. Kalau di game RPG kadang ada ya, kita sampai satu tempat, tahu-tahu langsung ada event, ada terjadi sesuatu, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Yaitu biasanya ada is triggernya, ada pelatupnya, ada pemicunya. Jadi begitu Anda sampai sana, oh oke, Anda terkena pemicu ini, piculah sesuatu. Ya, otomatis picuan tersebut biasanya nggak bisa ditabrak ya. Bukan berarti Anda nabrak sebuah dinding kan. Biasanya Anda lagi jalan, tahu-tahu langsung di stop, ada event gitu ya. Ya, itu hal yang sama seperti ini. Jadi ini bisa kita buka projektilnya, sphere collider-nya kita kasih is trigger. Ini ada sphere collider, centang is trigger-nya, door. Itu berarti dia adalah trigger, dia tidak akan menabrak apapun. Tidak akan dikalkulasikan di collision, tuh lihat ya. Keren. Mantap. Oke. Oh iya, jadi satu hal tadi ketinggalan ya. Masih bisa didetek collision-nya. Jadi collision-nya terdetek, tapi tidak ada kalkulasi fisikanya. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, Anda mau bikin karakter yang ketika terkena lalu lakukan sesuatu, atau mungkin misalnya nih pelurunya pas kena itu bukannya Anda mau langsung mantulkan orang yang kena, enggak. Tapi kalau kena akan men-trigger ledakan misalnya. Ya bisa pakai is trigger ya. Lalu yang terakhir ada friction and momentum. Ya, friction bukan menggunakan force, tapi pakai fisik material. Jadi bisa pakai folder baru di sini, di assets. Kita kasih folder baru, create folder. Kita kasih nama materials, ada S-nya. Oke, materials ini kita bikin fisik material, kasih nama hard surface. Klik kanan, create, lalu ini ada macam-macam ya. Cari fisik material, ada fisik material, ada physics material 2D, bikin yang fisik material. Kasih nama hard surface. Ya, bisa dilihat di sini, ini ada macam-macam. Ada koefisien gesek dinamis, koefisien gesek statis, seberapa elastisnya kah dia, dan ada cara menghitung friction sama bounce-nya ya. Jadi kalau misalnya friction combine sama bounce combine ini dipilihnya yang lain, ya, bisa ini ada 3 deh, ada average, ada maximum minimum, sama multiply. Ya, itu diambilnya kalau average ya sesuai namanya rata-rata dari kedua material. Misalnya ada material A ketabrak material B. Friction-nya ambil yang mana? Oh, ambil rata-ratanya aja. Oh, ambil yang lebih tinggi. Oh, ambil yang lebih rendah. Oh, dikalikan gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi sesuai keperluan bisa dipakainya. Oke, buat scene namanya friction. Ya, bikin scene baru. Scenes create baru ya, bukan duplicate ya. Create scene, kasih nama friction. Oh ya, yang ini bisa ditutup ya, kita buka friction aja. Friction kan masih kosong melompong nih. Ya, buat plane, create 3D object, plane. Ya, ada plane. Posisinya jangan lupa dibikin jadi 000. Dinormalisasi dulu ya. Oke, dapat plane. Kasih cube di atasnya. Create 3D object cube. Ubah jadi 000, tapi y-nya nanti jadikan 10.
Dia di atas itu ya. Kelihatan nih, ada cube di atas. Oke. Hard surface-nya kasih ke plane. Ya, ini ada plane. Ini kan ada mesh collider nih, ada material. Ini bisa dikasih material-material yang ada. Oke, kita kasih hard surface. Door. Nah, lalu cube jangan lupa dikasih rigid body supaya bisa kena gravitasi. Door. Use gravity. Play. Tuh. Ya, bisa dilihat ini seakan-akan dia jatuh di permukaan keras ya. Coba diulangin lagi ya. Masa keras sih, Pak? Tes kalau nggak percaya ya. Bounciness-nya 1. Dwing, 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 dwing. Ya, bisa dilihat di situ ya. Beda sekali ya. Kalau yang hard sama yang soft. Ya, bisa dicoba macam-macam nanti sesuai keperluan ya. Dan yang terakhir, ini ada exercise momentumnya. Ya, bisa Anda coba buat exercise momentum. Bisa dicoba collision dari two moving object ya. Buatlah yang pertama, bukan bisa dicoba ini, buatlah ya. Exercise harus dibuat. Ya, jadi kerjakan, nanti ada pengumpulannya ya. Yang pertama, buatlah, oh ya, untuk projectnya bisa dibuat di project ini juga. Bikin langsung di project, di scene momentum ini aja, bikin scene baru namanya momentum. Lalu Anda kerjakan dua hal ini. Jadi recreate, yang pertama ada collision dari dua moving object, ada cube, ada dua cube, atau ada dua sphere, terserah yang mana. Lalu ada bouncing ball, ya. Jadi recreate satu cube and sphere, yang ke cube or sphere, mau pilih dua cube atau dua sphere, terserah yang mana kalian inginkan. Lalu yang kedua recreate juga bouncing ball. Ya tadi sudah ada bouncing cube ya, sekarang kita mau lihat bouncing ball. Ya, terus ubah-ubah juga, ada yang elastis, ada yang inelastis, ada yang real. Ya, kalau real kan kemarin kira-kira ada koefisiennya ya, berapa ya kira-kira koefisien restitusinya ya. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa diajukan langsung ke dosen Anda masing-masing atau ditaruh di Hangout, ditaruh di Classroom, yang manapun itu akan segera kami coba bahas. Ya, oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.